Ini orang harus mati. Orang ini kalau tidak mati akan mengacaukan seluruh bangsa, akan membinasakan seluruh bangsa ini. Yesus sama, dia mengenakan natur manusia sama seperti kita, tapi dia beda dari kita dengan satu hal. Dia tidak pernah tahu apa itu dosa. Kita tidak pernah tahu apa itu tidak berdosa. Adam dari tidak berdosa, kemudian kemasukan satu dosa. Oh, itu sudah sangat menakutkan. Seberapa banyak dosa yang akan ditimpakan kepada Kristus. Bapak Ibu, mari kita membuka Lukas pasal yang ke-22 dari ayat yang ke-39 berkenaan dengan Taman Getsemani sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami pengertian, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menerima anugerah keselamatan itu, tetapi kami juga mengerti apa yang Kristus sudah alami. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan Kristus ketika akan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadanya. Tuhan, tolong kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh lebih memahami lagi, lebih mengerti lagi apa yang Kristus lakukan. Sehingga kami juga lebih bersyukur lagi kalau kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Bukan satu pekerjaan yang mudah. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi Engkau tidak mencari jalan yang pintas. Engkau mengerjakan seluruh keselamatan itu dengan keadilan dan kekudusan. Tuhan, tolong kami untuk kami memahami, untuk kami mengerti pikiran Kristus melalui bacaan yang kami sudah baca ini. Firman Tuhan yang Tuhan sudah tuliskan bagi kami. Tuhan, tolong kami, pengertian kami yang demikian terbatas, bagaimana kami bisa mengerti pikiran Kristus. Tuhan, tolong kami, karena kami juga masih tercemar oleh dosa. Bagaimana kami mengerti Engkau yang kudus, yang bergumul di Taman Getsemani. Tuhan, tolong kami, supaya anugerah yang Tuhan sudah berikan itu juga boleh menjadi satu anugerah yang akan berguna. Bukan hanya bagi iman kami ya Tuhan, tetapi bagi orang-orang lain yang Tuhan mau memberkati melalui hidup kami. Kami berdoa, kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik secara fisik di tempat ini, di MRI Bandar Lampung, maupun mereka yang mengikuti relay, dan mungkin juga nanti akan mendengarkan rekaman ini. Tuhan, berkati kami semua. Bawalah kami ke Taman Getsemani untuk kami boleh melihat Kristus. Untuk kami boleh lebih mengerti apa yang Dia sudah kerjakan bagi kami semua. Tuhan, tolong hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Lukas memberikan satu catatan yang berbeda dari Matius dan Markus. Nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaan ini. Tetapi sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita mengerti konteks dari Injil Lukas. Ya, setiap Injil itu dituliskan oleh penulisnya masing-masing dengan konteks yang berbeda-beda. Maka kita perlu mengerti kenapa Lukas mencatat bagian ini seperti itu. Dan dia tempatkan tentang Taman Getsemani ini di situ, gitu ya. Kenapa posisinya ada di situ? Nah, kalau kita melihat, memperhatikan tidak jauh beda dengan Matius dan Markus, Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat di LAI itu setelah judul dari perikop maka ada referensi kan ya, perikop-perikop yang similar, perikop-perikop yang sama itu ada di mana saja. Dan kalau kita lihat memang penempatannya seperti itu, mirip gitu. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk
melihat konteks dari Injil Lukas supaya kita mengerti kenapa Lukas menuliskan kalimat-kalimat yang khusus. Khususnya Lukas akan mau mengajar kepada kita orang-orang Kristen untuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Ya, seperti Kristus di Taman Getsemani. Itu satu momen yang demikian krusial, satu momen yang demikian penting. Dan Kristus bukan menjalaninya begitu saja enteng. Kalau kita tahu ya, Kristus sudah tahu tentang hal itu lama. Kristus bahkan sudah tahu ketika misalnya dia memiliki kesadaran pada waktu umur 12 di bait Allah, sudah tahu bahwa dia harus ada di rumah bapaknya. Dia sudah tahu bahwa nanti dia harus mengalami aniaya, mengalami penderitaan, bahkan sampai mati dan kemudian disalibkan. Dia sudah tahu lama. Tapi kenapa terus kemudian ini menjadi satu momen yang demikian penting, demikian krusial. Kita akan memperhatikan konteks dari Injil Lukas ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat mulai dari pasal 19, Lukas 19 ayat yang ke-28, yaitu Minggu Palem, ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Dan setelah itu, Bapak Ibu bisa memperhatikan terjadi benturan-benturan dengan pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Banyak sekali benturan-benturan yang keras antara Yesus dengan imam-imam kepala, dengan ahli-ahli Taurat, dengan tua-tua Yahudi, ini pemimpin-pemimpin orang Yahudi, dengan orang Saduki dan orang Farisi. Bapak Ibu bisa lihat ini terus dari 19, ya ketika Yesus sudah masuk ke Yerusalem, pasal 20, pasal 21, itu banyak sekali benturan-benturan dengan pemimpin-pemimpin Yerusalem. Bahkan di dalam pasal yang ke-21, mulai ayat yang ke-5, Bapak Ibu bisa melihat Yesus mulai berbicara hal-hal yang sangat menyakiti orang Yahudi. Yesus mengatakan bahwa bait Allah ini akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Orang Yahudi itu demikian sangat memuja bait Allah. Bapak Ibu, itu jauh sekali. Kalau mau dibandingkan dengan kita, misalnya kita dikasih tahu minggu depan gereja ini roboh. Bapak Ibu, kalau dikasih tahu minggu depan gereja ini akan runtuh dari atas sampai bawah rata dengan tanah, Bapak Ibu rasanya kayak apa? Tapi itu tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh orang Yahudi ketika Yesus mengatakan bait Allah itu, kamu lihat sekarang demikian indah, demikian megah, demikian agung. Nggak ada satu batu di atas batu yang lain. Benar-benar akan rata dengan tanah. Bapak itu nggak sebanding. Karena bagi orang Yahudi, itu ada tempat di mana nama Tuhan ada di situ. Bagi kita ini satu gedung gereja. Betul, ini satu gedung gereja yang berharga bagi kita. Tapi kalau ini dihancurkan pun, kita bisa pergi beribadah ke tempat yang lain, ke gedung gereja yang lain. Nggak terlalu masalah bagi kita. Tapi bagi orang Yahudi tidak bisa. Bagi orang Yahudi, kehancuran bait Allah itu bicara kehancuran bangsa mereka. Kalau sampai bait Allah hancur, mereka juga hancur. Bapak Ibu tentu ingat ketika kerajaan selatan itu diserang oleh Babel dan kemudian bait Allah diruntuhkan. Maka mereka sebagai satu bangsa Yahudi itu seharusnya sudah habis. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memang menjanjikan pemulihan setelah 70 tahun, maka Tuhan tidak menyerakkan mereka seperti kerajaan utara. Kerajaan Israel utara diserakkan oleh Asyur, dan kemudian tidak pernah berkumpul lagi sebagai 10 suku, nggak pernah bisa lagi. Karena sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa yang lain, identitas mereka hilang lenyap, kerajaan Israel utara tidak pernah balik lagi. Israel selatan hanya di dalam anugerah Tuhan, karena Tuhan pernah berjanji kepada Daud, perjanjian yang kekal. Anakmu, keturunanmu akan terus duduk di atas tata ini. Tata ini akan kekal selama-lamanya. Maka kemudian Tuhan itu beranugerah. Buangnya ke Babel. Diangkut ke Babel. Tetap kumpulan, komunitas orang Yahudi itu ada di Babel. Dan 70 tahun kemudian mereka mulai pulang. Dan terbentuk lagi. Mereka bisa membangun lagi bait Allah. Dan seterusnya. Maka Bapak Ibu beda sekali ketika kita mendengar gedung ini akan dihancurkan. Dengan orang Yahudi pada waktu mendengar dari mulut Yesus, bait Allah akan dihancurkan. Bapak Ibu, ini semua perkataan-perkataan yang keras. Yesus di dalam beberapa hari terakhir itu bentur keras sekali dengan orang-orang yang ada di Yerusalem, khususnya para pemimpin di Yerusalem. Sampai akhirnya mereka sudah tidak tahan lagi dan kemudian mereka mengatakan harus mati. Ini orang harus mati. Orang ini kalau tidak mati akan mengacaukan seluruh bangsa, akan membinasakan seluruh bangsa ini. Lebih baik satu orang ini mati
Bapak Ibu, saya mau ngajak kita melihat dari pasal 21 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-25. Ya, setelah Yesus memberikan nubuatan tentang runtuhnya Yerusalem, Yesus kaitkan itu dengan hari Tuhan. Yesus kaitkan itu dengan kedatangan anak manusia. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Murid-muridnya, orang Yahudi akan mengerti ini Mesias datang. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, Mesias datang, tapi yang di dalam pikiran mereka adalah Mesias politik. Dalam pikiran mereka, Mesias yang dari Allah itu akan datang, akan menyatakan kekuasaan dan kemuliaan, dan kemudian akan memulihkan mereka menjadi satu bangsa yang independen, yang merdeka, yang bebas lagi, bukan di bawah penjajahan Romawi. Maka Bapak Ibu, kalau mendengar ini menjadi murid Yesus yang pada waktu itu duduk di dekat Yesus dan mendengarkan ini, di satu sisi mereka tahu Yesus bentur dengan pemimpin-pemimpin Yahudi. Wah, ini makin lama makin keras. Itu adalah hari-hari yang sangat melelahkan bagi Yesus, bagi para muridnya, karena terus konflik, terus bentur. Tapi di sisi yang lain Yesus juga mengatakan hal ini, penyelamatanmu sudah dekat. Kamu akan melihat tanda-tanda ini terjadi, anak manusia akan datang dan penyelamatanmu sudah dekat. Para murid, saya percaya mereka juga memiliki pengharapan mesianik. Maka minggu lalu Pendeta David berkhotbah berkenaan dengan perbincangan apa yang terjadi pada waktu perjamuan malam. Mereka sudah pikir Yesus akan segera naik tahta. Yesus ini anak Daud, akan segera memulihkan kerajaan Israel. Maka siapa yang akan ada di kiri dan kanannya? Siapa yang akan ada di kiri dan kanannya? Mereka cepat-cepat berebut posisi itu. Mereka mengira ini akan sudah dekat. Tapi mereka tahu ketika Mesias itu datang bukan tanpa perlawanan. Mereka tahu bagaimana orang-orang Romawi. Ketika ada seseorang yang declare himself, menyatakan dirinya sebagai raja, orang Romawi nggak akan tinggal diam. Orang Romawi akan langsung membunuh orang itu, memadamkan pemberontakan itu. Maka para murid di sini juga bersiap-siap berjaga-jaga. Maka Bapak Ibu, ini adalah hari-hari yang sangat melelahkan bagi mental mereka, bagi fisik mereka. Ini sangat-sangat melelahkan bagi mereka. Bapak Ibu, kita akan memperhatikan pasal 21 ayat 34 sampai 36. Saya rasa ini akan mengapit ya bagian sampai taman Getsemani itu. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Yesus mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ayat yang ke-36, perhatikan sekali lagi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Dan kemudian bagian yang tadi kita baca taman Getsemani pasal 22 ayat yang ke-46, Yesus mengatakan kepada murid-murid yang tertidur, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saya rasa ini dua bagian ini mengapit ya, menjadi satu pembuka dan kemudian menjadi satu penutup. Dan setelah itu akan terbukti bahwa para murid itu gagal di dalam berjaga-jaga. Mereka gagal di dalam berjaga-jaga, mereka nyatanya tertidur di taman Getsemani. Bapak Ibu bisa melihat di dalam bagian ini yang mau dinyatakan oleh Lukas, yang mau ditekankan oleh Lukas, itu adalah bagaimana kita berespon ya, terhadap situasi itu. Nah, khususnya nanti kita akan melihat bagaimana pergumulan Yesus Kristus. Ya, pasal 22 sesudah bagian yang tadi nasihat untuk berjaga-jaga, pasal 22 itu sudah tidak banyak pengajaran di luar lagi, sudah nggak ada bahkan. Yesus itu akan cuma bicara kepada para muridnya saja di dalam perjamuan malam. Ini menjadi satu pengajaran yang private bagi para murid saja, tidak bagi orang luar lagi. Ini satu hari, beberapa hari itu demikian intens, konflik, pergumulan, perbantahan dengan orang Yahudi itu demikian intens, sangat melelahkan. Dan malam itu mereka makan Paskah. Saya mengajak kita untuk menyoroti lagi dua ayat yang tadi, setelah tadi ya, Lukas 21 ayat 37-38. Bapak ini juga dicantumkan oleh Lukas, yang memberitahukan kepada kita kebiasaan apa yang rutin dilakukan oleh Yesus di dalam beberapa hari itu. Saya bacakan, pada siang hari, Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Ini satu rangkuman, dua ayat ini adalah satu rangkuman apa yang dilakukan oleh Yesus selama beberapa hari itu. Kebiasaan yang sama, Yesus mengulang terus yang sama. Pagi-pagi pergi ke bait Allah,
mengajar, berbicara kepada orang-orang, termasuk berdebat, konflik dengan para pemimpin Yerusalem. Terus kemudian sore hari, petang begitu ya, terus kemudian dia keluar dari Yerusalem, dia ke Bukit Zaitun, dan khususnya nanti itu akan bicara ke Taman Getsemani. Lukas tidak menulis Taman Getsemani sebenarnya, Lukas menulis Bukit Zaitun saja, satu daerah Bukit Zaitun. Itu menjadi satu kebiasaan Yesus. Bapak Ibu, kenapa dua ayat ini penting? Karena melalui kebiasaan itu beberapa hari itu Yudas tahu Yesus akan kemana. Kalau ini bukan satu, kalau Yesus random gitu kan ya, hari ini Yerusalem, ya besok Betania, besok terus ke Bethlehem, terus kemudian besok kemana lagi, Yudas nggak akan bisa menemukan dia. Kalau Yesus melakukan penginapannya random, Yudas nggak akan bisa menemukan dia. Ini satu kebiasaan, dalam beberapa hari itu Yesus pagi-pagi selalu ke Yerusalem, malam selalu kembali ke Bukit Zaitun. Saya percaya bukan cuma Bukit Zaitun, itu suatu daerah yang cukup luas, tapi bagian sisi baratnya dari Bukit Zaitun ada satu taman Getsemani. Getsemani berarti ini oil press, pemerasan minyak. Karena itu adalah sebenarnya kebun zaitun, tempat di mana minyak yang untuk menyalakan menorah di ruang kudus itu dibuat. Itu tempatnya di situ. Ini mungkin ada tempat dimiliki oleh satu orang yang dikenal oleh Yesus, dan kemudian orang itu ya mempersilahkan Yesus untuk kemudian memakai tempat itu. Ini satu kebiasaan yang dibangun oleh Yesus untuk kemudian Yudas bisa tahu. Ya, tujuannya tentu bukan supaya Yudas tahu, supaya melatih para murid sebenarnya untuk berjaga-jaga. Karena beberapa ayat di atas yang tadi kita sudah baca, Yesus terus mengingatkan para murid, jaga dirimu, jaga dirimu. Berjaga-jaga dengan cara apa? Dengan cara berdoa sebenarnya. Tapi para murid gagal untuk mengetahui hal ini. Mereka pikir mereka perlu berjaga-jaga karena Yesus akan segera menyatakan diri sebagai Mesias. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca pasal 22 sekarang. Pasal 22 mulai dari ayat yang ke-35. Nah, di sini kita jelas melihat bahwa para murid gagal mengerti kenapa Yesus menyuruh mereka berjaga-jaga. Yesus menyuruh mereka berjaga-jaga secara rohani. Yesus menyuruh mereka berjaga-jaga dengan berdoa. Tapi para murid itu berjaga-jaga secara fisik. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Oh, apakah Yesus mengajarkan kekerasan dalam hal ini? Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Mereka punya 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Bapak Ibu, saya yakin Yesus bukan minta mereka untuk mempersiapkan kebutuhan fisik mereka. Berjaga-jaga dalam pengertian mempersiapkan kebutuhan fisik mereka. Bukan itu saja. Tapi yang terlebih lagi adalah mempersiapkan roh mereka untuk menerima peperangan rohani. Mempersiapkan roh mereka untuk menerima peperangan rohani yang akan segera terjadi. Karena yang akan segera terjadi ini tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Malam itu dan keesokan harinya. Itu satu peristiwa yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Itu satu kali yang mengubah dunia ini. Satu momen. Kalau kita mau gabungan dari malam itu Taman Getsemani sampai besoknya Golgota, Getsemani dan Golgota. Tidak akan terjadi lagi. Dan itulah yang mengubah wajah dunia ini sebenarnya. Makanya satu momen yang demikian krusial, satu momen yang demikian penting. Dan para murid tidak sadar. Pikiran mereka dikunci oleh Mesias politik. Pikiran mereka dikunci oleh konsep bahwa Yesus itu akan menjadi raja atas mereka. Dan sekarang mereka adalah tim elitnya Yesus. Kaum elitnya Yesus yang akan mendapatkan kedudukan-kedudukan. Bapak Ibu, saya yakin minggu lalu Bapak Ibu sudah membaca ketika Yohanes dan ya ini nggak jelas disebutkan Yohanes dan Yakobus. Tapi para murid itu bertengkar siapa yang lebih besar. Dan kemudian Yesus memberitahukan kepada mereka itu bukan haknya mereka. Di dalam pembacaan kita tadi dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45 kita bisa melihat dengan lebih jelas ya. Disebutkan jelas 2 orang, Yakobus dan Yohanes, minta kedudukan di kiri dan di kanannya Yesus. Dan kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, kamu bisa minum cawan yang harus ku minum. Kamu bisa menerima baptisan yang harus ku terima. Mereka dengan confident mengatakan bisa.
Karena mereka tidak tahu cawan apa yang akan Yesus minum, baptisan apa yang akan Yesus terima. Yesus mengatakan kamu memang akan terima, tapi saya menafsir itu mereka bukan akan menerima the full cup, satu cawan penuh yang akan diminum oleh Yesus. Mereka cuma akan menerima sedikit sekali. Orang-orang Kristen menerima penganiayaan penderitaan itu cuma setitik saja dari cawan penderitaan yang diterima oleh Kristus. Mereka memang akan minum, tapi mereka akan minum sangat sedikit. Mereka akan dibaptis dalam baptisan api, diuji dalam kesulitan, penderitaan, penganiayaan. Betul, mereka akan mengalami itu semua. Tapi bukan berarti ketika sudah mengalami itu semua mereka berjasa dan mereka layak untuk mendapatkan satu posisi di hadapan Tuhan. Bukan. Yesus mau mengajar kepada para muridnya bagaimana melayani, bukan untuk menjadi pemimpin. Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang kita melihat konteks yang diberikan oleh Injil Lukas. Injil Lukas mengatakan berdoalah, berjaga-jagalah. Dan kemudian di Taman Getsemani, Yesus mengajak para muridnya sebenarnya untuk berdoa, untuk berjaga-jaga. Bapak Ibu, kita bisa melihat ini di ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, pasal 22 ayat yang ke-40. Saat tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dia menyuruh muridnya berdoa, tapi kita nanti membaca di bagian akhir, ternyata murid-muridnya tidur. Bapak Ibu, kalau kita mau membaca dengan lebih jelas, nanti kita akan membaca salah satunya, yaitu dari Matius. Matius memberikan lebih detail, ya, lebih komplit. Ya, Markus memberikan lebih detail, lebih komplit. 3 kali berdoa, 2 kali Yesus melihat kepada murid-muridnya, khususnya 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, Yesus memisahkan 11 murid itu, 8 itu agak jauh, 3 dibawa lebih dekat. Tapi kemudian Yesus tetap memisahkan diri dari yang 3 ini. Yesus sendirian. Ketika Yesus berdoa, Yesus sendirian. Bapak Ibu, saya melihat bagian ini, Taman Getsemani, meskipun secara waktu itu tidak cocok. Ya, kita tahu ya, domba Paskah itu tanggal 10 akan dipisahkan. Domba sulung, jantan, umur 1 tahun tanpa cacat celah ini akan dipisahkan, dikurung terpisah. Setelah diperiksa layak, dikurung terpisah. Kenapa? Jangan sampai jadi cacat. Kemudian tanggal 14-nya itu akan dikorbankan. Ini secara waktu memang nggak cocok. Yesus malam itu sendirian. Kemudian besoknya dia akan dikorbankan. Bapak Ibu, Yesus bukan pengen sendirian. Tapi Bapak Ibu bisa lihat pada akhirnya dia sendirian. Di Taman Getsemani itu dikatakan Yesus pergi keluar kota sebagaimana ia biasa menuju Bukit Zaitun, dan kemudian baru dikatakan murid-muridnya juga mengikuti dia. Ya, ini ada satu nuansa bahwa Yesus jalan terpisah, agak terpisah dari para muridnya. Dan nanti sampai di Taman Getsemani, menurut Matius dan Markus, Yesus akan bicara kepada 8 orang muridnya, tunggu di sini. Dan itu bukan cuma sekedar nunggu, harusnya mereka berdoa, berjaga-jaga, mengajak 3 orang untuk masuk mengikut dia lebih dalam lagi. Tapi akhirnya Tuhan juga suruh tunggu juga. Yang 3 itu juga disuruh tunggu, kemudian Yesus masuk sendiri. Di ayat 41 dikatakan, Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Ada komentator yang mengatakan ini kira-kira 15 meter. Ya 15 meter bukan satu jarak yang terlalu jauh. Ya 15 meter itu orang masih bisa melihat gesture posturnya Yesus. Dan kemudian mungkin sekali masih bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka kita memiliki catatan-catatan tentang isi doanya Yesus. Ya, karena jarak sepelempar batu itu bukan satu jarak yang terlalu jauh. Tapi saya mau mengatakan bahwa ini adalah momen di mana Yesus bergumul sendirian. Karena para murid tidak mengerti. Mereka tidak memiliki kepekaan ternyata tentang hal ini. Bapak kita akan melihat ya pada waktu ini pembedaannya antara Matius dan Markus juga dengan Lukas. Ya kita mungkin nggak akan sempat untuk membaca dengan teliti. Tapi ada beberapa perbedaan. Yang tadi saya sudah katakan, Matius dan Markus menyebutkan Taman Getsemani. Lukas tidak. Kemudian di dalam Matius dan Markus, 8 murid itu dipisahkan dari 3 murid dan Yesus. Di dalam sini tidak ada. Lukas itu tampaknya langsung semuanya, begitu ya, nggak ada detail seperti ini. Di dalam Matius dan Markus disebutkan tentang isi doanya Yesus. Doa pertama apa? Doa kedua apa? Doa ketiga dikatakan sama seperti doa yang kedua. Tetapi di dalam Lukas ini tidak dicatat secara detail 3 kali itu. Cuma dicatat di dalam ayat yang ke-42 saja. Dan kemudian di dalam Matius dan Markus itu juga dicatat Yesus berdoa 3 kali kan ya. Doa pertama, terus kemudian lihat muridnya. Kemudian doa lagi, lihat muridnya.
Doa ketiga, dan kemudian sudah selesai, dia mendatangi muridnya lagi. Di sini tidak ada. Dan di sini cuma dikatakan Yesus berdoa tanpa ada satu jeda untuk kemudian melihat para muridnya. Tapi ada komentator yang mengatakan ini kemungkinan bukan 3 doa. Yesus bukan berdoa 3 kali. Ada kemungkinan ini 3 doa. Paulus pernah mengatakan dia pernah dikocok oleh iblis kan ya, supaya dia jangan menjadi sombong karena dia sudah mendapatkan penglihatan. Maka Tuhan memberikan utusan iblis yang menggocok dia, dan kemudian Paulus berdoa 3 kali. Dia tak dilepaskan, tetapi ternyata Tuhan tidak melepaskan. Dan dalam hal ini ada kemiripan dengan itu. Yesus berdoa 3 kali tampaknya. Tapi ada komentator yang mengatakan ini 1 kali doa. Tapi di tengah-tengah doanya Yesus mengingat para muridnya. Yesus tahu kondisi kerohanian spiritualitas dari para murid yang tidak siap. Yesus bergumul berdoa, tapi dia tidak bisa melepaskan pikirannya dari para muridnya juga. Dan kemudian mengatakan bahwa ini Yesus berperan sebagai intercessor, sebagai pendoa syafaat. Jadi pendeta David katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-17 yang kita akan sama-sama dengarkan nanti pada waktu doa pagi tanggal 3, itu Yesus berdoa syafaat bagi para muridnya. Di dalam taman Getsemani ini, Yesus di tengah-tengah doanya, dia mengingat para muridnya, melihat apakah mereka berdoa juga atau tidak. Ternyata tidak, membangunkan, suruh mereka doa. Kemudian Yesus berdoa lagi, melanjutkan doanya tadi. Kemudian lihat lagi, ini semacam intercessor ya, semacam orang yang terus-menerus mau memperhatikan kerohanian dari murid-murid, seperti gembala yang memperhatikan kerohanian dari murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu jangan jatuh di dalam pencobaan. Sekali lagi, ayat yang ke-40 itu mengatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi nyatanya para murid tetap tidak peka, mereka tetap tertidur. Ketika mereka tetap tertidur, kita tahu nanti hasilnya apa. Ketika Yesus ditangkap, ya mereka kemudian melarikan diri. Bahkan Petrus menyangkal. Bapak Ibu, intercessory prayer dari Yesus itu juga sudah dinyatakan sebelumnya sebenarnya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Lukas 22 ayat yang ke-31. Lukas 22 ayat yang ke-31. Khususnya kepada Petrus. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak bisa melihat di sini, Yesus sudah mendoakan Petrus. Dan saya yakin Yesus juga, bukan cuma mendoakan Petrus, Yesus pasti juga berdoa bagi murid-murid yang lain. Sehingga ketika mereka gagal untuk berdoa, kenapa mereka tidak jatuh? Bapak Ibu, ketika kita tidak berdoa dan kita tidak jatuh, itu bukan karena nggak ada apa-apa loh ya. Itu karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kristus sekarang di surga itu sebagai our intercessor, sebagai pendoa syafaat bagi kita yang terus menopang kita. Tapi juga sebaliknya saya mau mengatakan, kalau kita berdoa dan kemudian kita tidak jatuh, itu bukan karena doa kita. Kalau kita berdoa dan kita kemudian tidak jatuh, bukan karena doa kita, tapi itu juga karena anugerah Tuhan yang menguatkan kita, yang menolong kita, yang mendengarkan doa kita. Nanti kita akan lihat bagaimana doa Yesus didengar. Para murid tidak berdoa, dan kemudian mereka jatuh. Yesus ini bergumul bukan pura-pura bergumul. Yesus bergumul sungguh-sungguh. Kalau dia tidak sungguh-sungguh bergumul, nggak ada tuh keringat seperti tetes darah tuh nggak ada. Ini satu pergumulan yang real, satu pergumulan yang sungguh-sungguh dialami oleh Yesus. Yesus benar-benar bergumul dan dia akan mendapatkan jawabannya. Tapi Bapak Ibu, kita nggak bisa mengatakan karena saya berdoa, maka kemudian saya kuat. Bukan karena doa kita. Tapi kenapa kita bisa berdoa? Karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita, membuat kita peka, menyadari situasi apa yang sedang kita hadapi ini, kemudian kita bersandar kepada Tuhan. Doa adalah satu penyataan bahwa kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa tidak seperti kita. Adam dan Hawa pada waktu itu belum jatuh di dalam dosa. Kenapa mereka bisa jatuh dalam satu pencobaan? Yesus dicobai 3 kali di padang gurun dan tidak jatuh. Adam itu dicobai 1 kali dan kemudian jatuh. Kenapa? Karena tidak ada kebergantungan kepada Allah. Nggak ada doa. Ketika dicobai oleh setan, dia pikir sendiri, dia pertimbangkan sendiri, untung ruginya apa. Ternyata untung ya. Kalau ikut setan ternyata untung, bisa jadi seperti Allah loh. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, bahkan menentukan yang baik dan yang jahat. Maka kemudian mereka jatuh. Adam dan Hawa itu jatuh di Taman Eden. Bapak Ibu, Taman Getsemani sering dibandingkan dengan Taman Eden. Bagi saya
sama sekali nggak level. Taman Eden itu nggak level dengan Taman Getsemani. Bapak Ibu, kalau Taman Eden dibandingkan dengan pencobaan Yesus di padang gurun, itu pun nggak level. Taman Eden itu demikian, ya kita bukannya bilang kita lebih rohani, enggak ya. Tapi kita bisa melihat pencobaannya seperti apa. Dan pencobaan yang dihadapi oleh Yesus itu seperti apa. Yesus itu berpuasa 40 hari, 40 malam, nggak makan, nggak minum. Di tengah-tengah kelaparan, starving, bukan hungry. Bukan lapar doang Bapak Ibu. Bagian di antara kita mungkin lapar saat ini, tapi bukan kelaparan. Yesus kelaparan. Jadi dicobai 3 kali, pencobaan yang bukan ditujukan kepada manusia, tapi pencobaan yang ditujukan kepada anak Allah. Setan mengatakan, bukankah kamu anak Allah? Maka ujian-ujian itu adalah ujian-ujian bagi anak Allah, bukan bagi manusia berdosa seperti kita. Itu ujian-ujian yang demikian berat, sangat berat. Nggak level, Taman Eden itu nggak level, tapi saya juga mau katakan, padang gurun tidak level dengan Taman Getsemani. Padang gurun yang sudah demikian berat itu pun tidak level dengan Taman Getsemani. Ini satu pergumulan yang demikian berat. Bapak Ibu, di padang gurun Yesus lapar, kelaparan. Gak makan, gak minum 40 hari. Dicobai 3 kali. Oleh setan langsung dicobainya. Untuk pencobaan-pencobaan untuk anak Allah, bukan untuk manusia. Yesus tetap menang. Di Taman Getsemani gak ada setan. Gak ada setan kan ya? Gak ada setan. Yesus barusan makan perjamuan Paskah. Jadi bukan kelaparan. Bahkan lapar pun tidak. Tapi dia bergumul sampai keringat seperti darah. Bapak Ibu bisa lihat ya perbedaannya. Ini satu pergumulan yang demikian berat. Satu pergumulan demikian sulit. Bapak Ibu, saya mempersiapkan ini dan saya merasa nggak layak. Saya nggak tahu harus bicara apa. Saya nggak ngerti bagaimana saya bisa mengkhotbahkan kepada Bapak Ibu apa yang ada di dalam pikiran Kristus pada waktu itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang manusia yang berdosa bisa mengerti pikiran Kristus pada waktu itu, satu momen yang demikian mengerikan kalau boleh dikatakan. Lukas mencatat satu-satunya penghiburan bagi Kristus itu adalah ada malaikat yang dari langit. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kata memberi kekuatan ini nanti akan dikutip di dalam Kisah Rasul pasal yang sama. Kata yang sama akan muncul dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ketika Saulus itu sudah dibutakan 3 hari dia tidak makan. Dan kemudian setelah bertemu dengan Ananias, matanya celik. Kemudian Ananias suruh dia makan. Itu dia mendapatkan satu kekuatan lagi. Saulus mendapatkan kekuatan secara fisik. Tapi Kristus di sini mendapatkan kekuatan, penguatan dari malaikat. Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14. Ibrani 1 ayat yang ke-14. Ini bicara tentang malaikat. Bukankah mereka semua, malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Roh-roh itu, malaikat-malaikat itu diutus untuk melayani kaum pilihan. Diutus untuk melayani kaum pilihan. Yesus di sini bukan perlu diselamatkan, bukan. Yesuslah, justru melalui Yesuslah keselamatan itu akan datang kepada kita, kepada kaum pilihan. Tetapi di sini Yesus demikian bergumul. Dan Allah di surga itu mengutus malaikat. Bapak saya membayangkan pada waktu itu alangkah baiknya. Kalau Bapa di surga bukan mengutus malaikat, tapi menyatakan diri pada waktu itu. Tapi nyatanya enggak. Enggak ada penyataan diri dari Allah Bapa. Enggak ada penyataan diri dari Roh Kudus, enggak ada. Yesus mengharapkan persekutuan dengan para muridnya, tapi para muridnya enggak peka, sama sekali enggak peka. Sama sekali mereka tidak punya keinginan untuk berdoa pada waktu itu karena keletihan fisik mereka. Ya, sangat mungkin ya, karena yang tadi saya katakan berhari-hari itu terus konflik, itu sangat melelahkan. Yesus benar-benar sendirian di sini. Malaikat itu datang memberikan kekuatan. Hei Bapak Ibu, baca ayat selanjutnya. Ada efeknya enggak? Enggak ada efeknya Bapak Ibu. Ya itu mungkin sementara, temporary, sebentar itu terus kemudian menguatkan Yesus. Tapi ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ini bukan bicara ketakutan, ada satu agony. Ada satu agony itu gimana ya menjelaskannya? Ada satu beban berat sekali di dalam hatinya yang gak bisa selesai pada waktu itu. Sekalipun malaikat sudah memberikan kekuatan.
Mereka memberikan kekuatan itu tidak cukup bagi Yesus untuk kemudian dia resolve, untuk dia selesai dengan doanya dan dia kemudian menerima kehendak Allah. Enggak cukup. Maka Bapak Ibu, saya boleh katakan ini benar-benar sendirian. Ayat 43 dan 44 ini diragukan. Apakah ini benar-benar ada? Apakah ini benar-benar muncul sebenarnya di dalam manuskrip-manuskrip yang awal? Ya, beberapa manuskrip tidak ada, 2 ayat ini enggak muncul. Tapi kemudian saya mau coba cari tahu. Dikatakan bahwa ini muncul di dalam 2 terjemahan. Ya bukan dalam bahasa asli, tapi 2 terjemahan yang paling awal dan yang termasuk yang paling otoritatif. Yaitu terjemahan Itala di dalam bahasa Latin dan terjemahan Pesito di dalam bahasa Syria. 2 terjemahan yang paling awal dan yang otoritatif, Itala dan Pesito. Itu berarti 2 daerah ini ya, Latin dan kemudian Syria. Ini Roma dan Syria. Itu kemungkinan menerima bahwa 2 ayat ini muncul. Kemudian ada 2 tokoh gereja di abad yang kedua, yaitu Justin Martyr dan Irenaeus, yang kemudian juga menerima 2 ayat ini. Ya, Justin Martyr itu di daerah Gaul, Irenaeus itu bishop di Smyrna di Asia Kecil. Maka kalau kita melihat daerah-daerah yang menerima ini, itu satu representasi yang cukup untuk bisa mengatakan ya ini ada. Ya, kemungkinan besarnya ini memang ada di dalam teks yang asli. Athanasius di dalam abad yang keempat, ya, nanti akan mengecam orang-orang yang menolak 2 ayat ini. Athanasius itu mengecam orang-orang yang tidak menerima 2 ayat ini. Ya kita tahu ya, Athanasius itu orang yang demikian keras juga. Dia menegakkan berkenaan dengan Tritunggal pada waktu itu. Bapak Ibu, kembali lagi ke Taman Getsemani ini. Sekalipun 1 malaikat sudah diutus untuk menguatkan Yesus, tetap itu tidak benar-benar bisa memberikan kekuatan kepada Yesus, nggak bisa. Saya membayangkan sekali lagi, kalau Bapa menyatakan diri pada waktu itu, Yesus berdoa kepada Bapaknya dan kemudian Bapaknya jawab. Itu tentu akan menjadi penghiburan yang besar. Itu tidak terjadi. Bapa menyatakan diri ketika Yesus dibaptis. Bapa menyatakan diri ketika Yesus mengalami transfigurasi. Bapa menyatakan diri 1 kali lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Mari kita melihat di tengah-tengah pelayanan Yesus itu Bapa memberikan penyataan. Ya, kita mungkin lebih baik baca dari 26. Ini perkataan Yesus ketika ada orang-orang Yunani yang datang. Itu kemudian Andreas membawa orang-orang Yunani, Andreas dan Filipus membawa orang-orang Yunani kepada Yesus. Dan kemudian Yesus mulai berbicara di dalam ayat yang ke-23, tapi ayat yang ke-26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Lihat ya, Yesus sudah tahu apa yang akan dia jalani. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Yesus menutup doanya dengan ini. Kemuliaan bagi Allah Bapa. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Bapak Ibu, seandainya Allah Bapa berbicara pada waktu itu di Taman Getsemani, oh itu satu penghiburan yang besar. Satu penguatan yang demikian besar yang diperlukan oleh Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu, menjadi kesulitan kita berdoa terus menerus. Doa kita nggak dijawab kan nih? Kita merasa bahwa doa kita nggak dijawab. Bapak Ibu coba bayangkan kalau kita berdoa dijawab. Berdoa dijawab. Oh kita mungkin kecanduan doa. Tapi karena kita berdoa dan kita rasa nggak dijawab. Saya berdoa sudah sekian lama tapi nggak ada sesuatu yang terjadi. Nggak ada perubahan. Saya tetap di dalam pergumulan ini. Saya tetap di dalam kesulitan ini entah sampai kapan. Pertanyaannya, masih perlu doa nggak? Doa saya tuh ada efeknya nggak? Ada ngaruhnya enggak? Enggak ada ngaruhnya Bapak Ibu. Kalau enggak ada ngaruhnya terus kenapa kita berdoa? Seringkali kita berpikir seperti itu kan. Bapak Ibu, kalau Yesus berdoa ini, kalau benar 3 kali menurut Markus, menurut Matius, dan kemudian Allah Bapa menjawab, memberikan kekuatan kepada Yesus, selesai pergumulan. Selesai. Tapi pada momen ini, God the Father silence. Enggak ada satu kata. Enggak ada satu kata muncul. Allah Roh Kudus bagaimana? Sama, nggak ada. Dalam pencobaan padang gurun, Yesus dibawa oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan Yesus tentu saja. Tetapi pada waktu itu jelas, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun.
Dan di sini, di dalam Taman Getsemani, kita tidak diberitahu berkenaan dengan hal itu. Dengan pribadi pertama, dengan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi kedua, bergumul sendirian. Bahkan gereja, yaitu 11 muridnya, tidak bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, kenapa persekutuan doa di gereja itu suatu hal yang penting? Kenapa nggak cukup kita berdoa sendiri di rumah? Bapak Ibu lihat, Yesus pun mengharapkan para muridnya itu sebenarnya bersama-sama dengan dia berdoa. Bapak, pergumulan yang paling sulit di dalam Taman Getsemani ini bukanlah bahwa Yesus besoknya akan mati. Kita semua akan mati kan? Apakah kita bergumul tentang hal itu? Mungkin sebagian besar tidak. Kecuali kita tahu ini sebentar lagi. Kita sakit keras. Kita mungkin kena COVID dan yang seterusnya. Waktu itu sudah dekat, baru kita bergumul. Kita seringkali nggak bergumul tentang kematian. Bukan bahwa besok akan mati, bukan. Ada orang mengatakan, Yesus bergumul karena tahu cara matinya mengerikan. Salib itu adalah satu hukuman yang memalukan dan mengerikan. Sangat menyakitkan. Apakah Yesus takut dengan penderitaan fisik semacam itu? Atau bahkan suatu hal yang memalukan ditelanjangi, sangat mungkin ditelanjangi ketika disalibkan. Apakah Yesus takut dengan hal-hal itu, hal yang memalukan, hal yang menyakitkan? Saya rasa bukan itu. Bukan itu yang membuat Yesus bergumul sampai darah keluar dari pori-pori. Apa yang membuat Yesus bergumul? Mari kita melihat di dalam Lukas 4 ayat 34. Mulai dari 31 ya lebih baik. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Siapa? Bapak Ibu baca. Yang kudus dari Allah. Bagi saya ini pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Bukan karena besok mati. Bukan karena cara matinya. Tapi karena dia adalah the Holy One of God. Yang kudus dari Allah. Yesus berbeda dari kita. Yesus sama. Dia mengenakan natur manusia sama seperti kita. Tapi dia beda dari kita dengan satu hal. Dia tidak pernah tahu apa itu dosa. Kita tidak pernah tahu apa itu tidak berdosa. Yesus tidak pernah tahu apa itu dosa. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Dalam natur manusia yang nggak ada dosa. Dia sendiri tidak pernah melakukan dosa aktual. Kita sebaliknya, kita tidak pernah tidak berdosa. Dan Yesus tahu besok dia akan dijadikan dosa. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa, tidak pernah tahu dosa. Tidak pernah ada dosa di dalam dirinya, di dalam naturnya, di dalam perbuatannya, apapun gak ada. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tapi ini bagi saya ini pergumulan Kristus. Gak pernah ada kecemaran di dalam dirinya, gak ada. Setitik pun gak ada. Tapi besok, dia bukan seperti Adam. Adam dari tidak berdosa, kemudian kemasukan satu dosa. Oh, itu sudah sangat menakutkan. Adam jadi sangat takut kepada Allah yang datang jalan-jalan di Taman Eden. Satu dosa. Seberapa banyak dosa yang akan ditimpakan kepada Kristus? Kalau saya adalah orang berdosa dan Kristus mau menebus saya, berarti dia harus menjalani neraka bagi saya. Satu neraka bagi setiap orang yang dia akan selamatkan. Neraka itu bicara selama-lamanya. Hukuman yang selama-lamanya. Itu bukan hukuman 5 tahun, 10 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. Itu hukuman yang selama-lamanya untuk setiap orang yang akan dia selamatkan. Oh, dia menyelamatkan 1 juta orang, 1 juta neraka.
Oh, dia menyelamatkan 1 miliar orang, 1 miliar neraka. Kumpulkan jadi satu, ditimpakan kepada Kristus sekaligus. Dia dijadikan dosa karena kita. The Holy One of God. Bukan the most sinful person. Bukan karena dia sendiri berdosa, tapi dosa kita semua, orang-orang pilihan itu ditimpakan sekaligus kepada dia. Menjadikan dia yang paling berdosa. Dan kemudian dia menanggung seluruh hukuman dosa itu bagi kita. Demi pembenaran kita. Tapi siapa yang bisa mengerti ini? Kita nggak akan pernah bisa mengerti karena kita nggak pernah tidak berdosa. Kita selalu berdosa. Kita ada di dalam dosa. Kita dikandung di dalam dosa, dilahirkan di dalam dosa, kita hidup di dalam dosa. Sesudah ditebus pun kita masih jatuh di dalam dosa, masih terus bergumul dengan dosa. Dosa itu satu hal yang biasa. Bahkan bagi kita mungkin ada dosa-dosa yang kita rasa normal kan. Semua orang juga lakukan kok. Biasa kan, ini hal yang biasa kan. Tapi Kristus tidak ada. Dia tidak pernah mengenal dosa. He knew no sin. Enggak ada satu dosa yang dia kenal. Dan yang dia kumpulkan besok, dia tahu. Besok. Dia akan menjadi orang yang paling berdosa. Sehingga murka Allah yang paling besar, itu ditimpakan kepada Kristus. Orang yang tidak percaya nanti di dalam neraka mereka cuma tanggung dosanya sendiri. Kristus di kayu salib, dia bukan tanggung dosanya. Dia bukan tanggung dosa satu orang. Dia tanggung dosa seluruh kaum pilihan. Dari Adam sampai nanti dia datang kedua kali. Tapi siapa yang bisa mengerti hal ini? Sekarang mari kita lihat di dalam Matius 26. Kita akan melihat detail-detail yang tidak muncul di dalam Lukas ini. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Bapak-Ibu perhatikan kenapa Petrus dan dua anak Zebedeus ini memang adalah lingkaran paling dekatnya Yesus, betul, satu sisi. Tapi yang kedua juga, kalau kita membaca perikop di atas yang tadi Lukas misalnya, dua anak Zebedeus, itu nggak muncul ya di Lukas ya. Dua anak Zebedeus itu yang minta duduk di kiri dan kanan. Petrus itu yang nanti akan menyangkal Yesus. Maka ini adalah tiga orang yang sebenarnya benar-benar perlu untuk berjaga-jaga dengan Yesus. Ya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus membutuhkan company, Yesus membutuhkan persekutuan pada waktu itu. Tapi dia tidak dapatkan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Doa pertama Yesus adalah, kalau boleh cawan ini lalu, lewat dari dia. Tidak timpal kepada dia, tidak harus dia minum. Cawan ini lalu daripadaku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, cawan ini nggak bisa lalu, kecuali apabila aku meminumnya, itu cuma bisa lalu kalau diminum oleh Kristus, itu baru bisa selesai kalau Kristus minum, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Kalau kita membaca di sini Matius mengatakan mata mereka sudah berat. Ya, ini mereka letih, mereka lelah. Di dalam Lukas tadi dikatakan karena duka cita. Mereka tertidur karena sorrow, karena duka cita. Ya kemungkinan ini karena pergumulan-pergumulan dalam beberapa hari yang terakhir itu. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa yang sama seperti doa yang kedua. Sudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ini terjemahan salah ya. Harusnya masihkah kamu mau tidur?
Di sini di bahasa Indonesia seperti perintah untuk tidur. Tidak, ini masihkah kamu mau tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bapak Ibu, ayat terakhir ini 46, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, nuansa beda sekali. Nuansa beda sekali. Yesus berdoa demikian bergumul. Saya percaya di dalam doa-doanya, dan kemudian dia akan mendapatkan jawaban atas doanya itu. Maka setelah dia menyelesaikan doanya, dia mengatakan kepada para muridnya, lihat, saatnya sudah tiba. The time has come. The hour has come. Saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Perkataan selanjutnya bukannya, mari kita lari. Tapi menghadapi kesulitan, kita seringkali ya flee or fight, gitu ya. Lari, kabur, atau hadapi. Dalam hal ini, Yesus bukan kabur, Yesus juga tidak melawan. Yesus mengajak para muridnya, bangun, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ada satu kekuatan yang diperoleh oleh Kristus setelah dia berdoa. Bapak Ibu jangan terus pikir Yesus itu Tuhan, maka dia ini dan itu tuh gampang, enteng, dan lain sebagainya. Tidak, Yesus punya natur manusia seperti kita. Dia punya natur manusia seperti kita, dia bergumul. Hari itu dia bergumul. Apa yang kemudian menguatkan Yesus? Sehingga Yesus mengatakan kepada para muridnya, ayo bangun. Kita bertemu dengan dia yang menyerahkan aku. Mari kita melihat dari Ibrani 5 ayat yang ke-7. Penulis Ibrani menuliskan hal ini dan ada komentator-komentator yang kemudian mengkaitkan dengan doa Yesus di Taman Getsemani. Mengatakan bahwa inilah yang memberikan kekuatan kepada Yesus. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Bapak Ibu, kapan Yesus berdoa dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa? Maka para komentator mengatakan ini peristiwa Taman Getsemani itu. Yesus bergumul di dalam Taman Getsemani. Demikian sulit pergumulan itu, ratap tangis dan keluhan, keringat seperti darah kepada dia, kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yang sanggup membangkitkannya dari kematian. Yang sanggup mengeluarkannya dari alam maut. Ada orang yang kemudian mengatakan, setelah dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa, dia dikuatkan. Karena tahu bahwa Bapanya itu tidak akan membiarkan dia di dalam dunia orang mati. Mazmur 16 mengatakan, the Holy One itu, yang kudus itu, tidak akan diserahkan kepada corruption. Tidak akan diserahkan kepada kebinasaan. Bicara bahwa itu pasti akan dibangkitkan. Kristus pasti akan dibangkitkan. Kristus mendapatkan kekuatan. Dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dia akan masuk ke dalam maut. Tapi dia juga akan keluar dari maut itu. Menyatakan kemenangan. Kemenangan atas pergumulannya. Kemenangan atas dosa, maut, dan juga iblis. Membebaskan kita. Memberikan kepada kita penebusan. Tapi saya berharap perenungan kita pada pagi hari ini boleh menolong kita lebih mengerti lagi. Kristus itu bukan dengan gampang. Bukan hal yang mudah. Betul dia adalah Allah, Maha Kuasa. Tapi bukan berarti itu kemudian dia menjalani dengan enteng, dengan gampang, dengan mudah. Tidak, karena dia ada natur manusia. Dia menanggung hukuman kita. Itu juga di dalam natur manusianya. Karena manusia yang harus mati. Manusia yang berdosa dan manusia yang harus mati. Manusia yang harus mengalami maut itu, mengalami hukuman dosa itu. Kristus menanggung di dalam tubuhnya.
bagi kita. Maka mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa bukan hanya pada waktu itu saja. Belum selesai. Kristus juga mengatakan berjaga-jaga dan berdoalah sampai nanti hari Tuhan itu dinyatakan. Hari Tuhan itu 2 kali. Dalam pengertian orang Yahudi 1 kali. Allah akan menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi itu ternyata dilakukan di dalam 2 tahap. Yaitu kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus terjadi 2 kali kan ya. Kedatangan Kristus yang pertama. Dan kemudian kedatangan Kristus yang kedua. Kita disuruh berjaga-jaga di dalam waktu ini. Berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya jangan jatuh di dalam pencobaan. Itu apa yang diajarkan oleh Kristus di dalam bagian ini kepada kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan jatuh. Kalau gereja tidak berjaga-jaga, kita akan jatuh. Dan Bapak Ibu, berjaga-jaga bukan seorang diri. Sekali lagi, Kristus mengajak muridnya sebenarnya. Meskipun para murid itu gagal. Kita seharusnya bersama-sama sebagai satu gereja untuk berjaga-jaga. Bukan hanya untuk kehidupan rohani pribadi kita, tetapi untuk kehidupan dari gereja ini berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan. Jangan sampai gereja ini tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak taat kepada kehendak Tuhan, malah melakukan hal-hal yang salah. Jangan sampai. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur karena kami memiliki imam besar yang agung, yang mempersembahkan tubuhnya menjadi korban yang sempurna bagi kami. Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur saja untuk penebusan Tuhan, untuk pembenaran dari Tuhan. Yang kami tahu, diingatkan lagi pada pagi hari ini itu bukan satu hal yang mudah. Yesus bergumul, karena dia yang tidak pernah mengenal dosa, akan dijadikan dosa. Bapa di dalam surga, Tuhan tolong kami. Ketika Engkau menebus kami, Engkau membersihkan kami dari dosa-dosa kami. Engkau mau melepaskan kami dari dosa-dosa kami, tapi kami masih bisa jatuh. Kami yang seharusnya sudah lepas dari dosa. Karena Kristus sudah dijadikan dosa bagi kami. Tapi kenyataannya kami masih terus jatuh ya Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami di dalam masa ini kami akan menyambut Paskah. Jangan biarkan kami menyambut Paskah dengan hati yang enteng. Menganggap rendah, menganggap pengorbanan Kristus bukan sesuatu yang berharga. Tuhan tolonglah kami. Penderitaan Kristus yang dia mulai pada waktu inkarnasi, yang memuncak di Taman Getsemani, dan pada klimaksnya ketika dia disalibkan. Biarlah kami juga boleh mengerti hal-hal itu, supaya kami menghargai anugerah Tuhan. Dan tolong kami untuk menghidupi anugerah Tuhan itu dengan hidup yang dipersembahkan kepada Engkau. Dan tolong kami, supaya kami jangan gagal, jatuh seperti para murid, karena mereka tidak berdoa bersama-sama dengan Kristus. Topanglah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Kami mohon anugerah-Mu. Topang kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan. Topanglah kami ya Tuhan, kami membutuhkan belas kasihan. Kami bersyukur Kristus di surga juga adalah juru syafaat kami. Karena berjanji terus-menerus akan menopang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.